Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sezia Natasha dengan NIM 20200 50102012 dari Program Studi Perbankan Syariah kelas A semester 6. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi UAS pada mata kuliah analisis laporan keuangan dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Imran SE MAK. Tanpa berlama-lama, langsung saja simak penjelasan materi dari saya. Materi yang pertama, analisis rasio. James C. Van Horn mendefinisikan rasio keuangan merupakan indeks yang menghubungkan dua angka akuntansi dan diperoleh dengan membagi satu angka dengan angka lainnya. Rasio keuangan terdiri dari beberapa jenis, yaitu rasio solvabilitas, rasio likuiditas, rasio aktivitas, dan rasio profitabilitas. Beralih pada materi yang kedua, analisis perubahan pendapatan. Analisis perubahan pendapatan yang terperinci sangat penting karena keberhasilan perusahaan dalam jangka panjang akan tergantung pada realisasi keuntungan. Selisih antara penjualan bersih dengan harga pokok penjualan menunjukkan laba bruto. Laba bruto digunakan untuk menutup biaya usaha dan biaya lain-lain, sehingga sisanya merupakan laba bersih atau rugi. Dalam suatu perusahaan yang memproduksi dan menjual satu macam produk atau barang, laporan perubahan laba bruto merupakan pengaruh perubahan dalam volume penjualan, perubahan dalam harga jual, dan perubahan dalam harga pokok barang yang diproduksi dan dijual. Ketiga, analisis perubahan laba kotor. Menurut Dwi Prastowo tahun 2015, laba kotor adalah selisih antara harga pokok penjualan dan penjualan. Kelebihan penjualan bersih terhadap harga pokok penjualan disebut laba kotor. Perubahan laba kotor dapat digunakan untuk menilai bagaimana kinerja suatu perusahaan. Perubahan laba merupakan kenaikan atau penurunan laba per tahun. Analisis laba kotor akan banyak membantu manajemen dalam melakukan tindakan apa yang akan diambil ke depan dengan kondisi yang terjadi sekarang atau untuk mengevaluasi apa penyebab turun atau naiknya laba kotor tersebut sehingga target tidak tercapai. Materi keempat, analisis titik impas. Menurut Jarwanto dalam buku Dr. Haji Rusdiana MM, break-even point adalah suatu keadaan impas, yaitu apabila telah disusun perhitungan laba dan rugi suatu periode tertentu, perusahaan tidak mendapat keuntungan dan tidak menderita rugi. Adapun manfaat dari break-even point adalah yang pertama sebagai alat perencanaan untuk menghasilkan laba, yang kedua memberikan informasi mengenai berbagai tingkat volume penjualan, untuk mengetahui hubungan volume penjualan yang diproduksi, harga jual, dan biaya-biaya yang akan dikeluarkan, sehingga laba rugi perusahaan akan diketahui. Lima, analisis kredit. Prosedur pemberian kredit merupakan aspek yang sangat signifikan dalam penentuan layak atau tidaknya salah satu nasabah dalam memperoleh kredit. Prosedur pemberian ini berupa prosedur permasalahan kredit, prosedur permohonan kredit, hingga prosedur analisis kredit. Proses perjanjian kredit merupakan salah satu aspek yang sangat penting bagi bank. Sebab melalui sebuah perjanjian, bank dan nasabahnya dapat merasakan adanya keterkaitan dengan perjanjian yang dibuat. Materi yang terakhir adalah analisis kinerja keuangan. Kinerja keuangan dapat digambarkan sebagai kondisi perusahaan yang memiliki posisi keuangan serta hasil yang telah dicapai perusahaan dalam laporan keuangan. Kinerja keuangan juga merupakan salah satu faktor yang menunjukkan efektivitas dan efisiensi suatu organisasi atau perusahaan dalam rangka mencapai visi dan misinya. Sebuah perusahaan dapat dikatakan efektif
bila manajemen memiliki kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan dikatakan efisien jika rasio atau perbandingan antara masukan dan keluaran, yaitu dengan memasukkan tertentu, maka perusahaan dapat memperoleh hasil yang optimal.